Kalau nggak ditunjuk tuh kurang afdol gitu ya. Biasanya harus ditunjuk dulu ya. Kalau gitu satu-satu deh. Fadlan, coba jelasin ke saya apa itu variabel, Fadlan. Apa yang kamu ketahui tentang Fadlan? Ya, Bu. Iya, coba dong. Variabel itu apa sih? Ntar saya cek Pengertian catatan kamu saya dulu, aja. Bu. Iya. Sepengertian kamu aja, variabel itu apa yang kamu ketahui, apa yang kamu ingat. Variabel itu apa? Variabel tuh kayak nilainya gitu, kayak peluang tuh variabelnya berarti ada apa aja yang kemungkinannya gitu, Bu. Iya, oke. Variabel itu adalah kemungkinannya. Kemungkinannya berarti ada banyak dong ya, karena kemungkinan. Berarti artinya nilainya tidak tunggal. Maka variabel itu bisa disebut sebagai besaran yang memiliki nilai tidak tunggal. Karena tadi yang kamu bilang kemungkinan. Jadi ada banyak nilai itu kan. Nah itu variabel. Variabel tuh ada dua. Variabel acak kontinu. Coba Cinta bisa nggak membedakan contoh variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu? Yang diskrit tuh maksudnya apa ya, Bu? Diskrit itu ada yang bisa bantu Cinta? Aku bingung. Boleh, Bu. Boleh, silahkan. Variabel acak diskrit itu bilangan bulat yang memiliki nilai yang dapat dihitung ya, Bu. Jadi kayak Iya, betul. misalnya kayak bilangan asli kurang dari 5. Tapi kalau variabel acak kontinu itu bilangan real yang tidak dapat dihitung. Misalnya kayak bilangan bulat lebih dari 3 atau lain-lain gitu. Oke, betul Mirza, thank you. Jadi yang dikatakan Mirza, kalau variabel acak diskrit dia bisa dihitung. Contoh sederhananya misalkan data jumlah kelahiran, data kelahiran itu kan bisa dihitung. Kalau misalkan variabel acak kontinu itu bisa diukur. Contoh tinggi badan diukur, berat badan diukur. Nah, itu variabel acak kontinu. Dan variabel acak kontinu tadi seperti yang dikatakan Mirza, bilangan lebih dari 3 contohnya. Nah, kalau bilangan bulat lebih dari 3, yang sudah kita ketahui ya waktu kita belajar di SD, bilangan bulat itu kan dari min ta hingga sampai ta hingga banyaknya. Nah, karena dia dari min ta hingga sampai ta hingga banyaknya, kalau dikatakan contohnya bilangan bulat lebih dari 3, maka artinya bisa 4, 5, 6, dan sampai ta hingga banyaknya gitu kan ya. 4, 5, 6, dan seterusnya. Maka kita nggak punya batasan nilai variabel acaknya, terlalu banyak gitu kalau kita hitung satu per satu. Maka nanti kita masuk ke acak kontinu, agar dia bisa kita kerjakan, kita batasi gitu. Jadi inilah distribusi peluang variabel acak kontinu, di mana nilai variabel acaknya nanti akan dibatasi batasan bawah dan batasan dengan menggunakan integral. Masih ingat integral? Kalau saya punya integralnya seperti ini, misalkan integral dari A X pangkat N dx sama dengan apa? Coba, Ruben, apa Ben? Kelas 11 nih, pelajaran Matdas, integral. Integral AX pangkat N dx, masih ingat nggak? Kalau nggak salah, Bu. Ya, pasti bener. A Ya. per A per N plus 1. N tambah 1. X pangkat N plus 1. X pangkat N plus 1. Plus C. Oke. Kemudian, di sini kalau kamu lihat A per N plus 1 X tambah 1 plus C kan ya. Iya, ntar dulu ya, banyak banget lain yang masuk ya habis UH. Oke, nah. Integral X pangkat N dx sama dengan A per N tambah 1 X pangkat N tambah 1 plus C. Ini untuk integral. Jadi nanti fungsinya tinggal kalian integralkan aja, tapi
selain integral, kalian bisa juga menggunakan konsep luas. Ya, nanti kita juga belajar konsep luas. Contoh misalkan gini. Ini variabel acak kontinu nih. Nah, ini dibatasi nih nilainya. Jadi ada pembatasan nilai variabel acak dari 1 sampai 5. Biar dia bisa dihitung. Dinyatakan dengan fungsi probabilitas fx sama dengan x plus 2/20. Jadi nanti akan dikasih tahu kok. Acak kontinu kah? Nah, nanti akan diberikan catat ada di soal itu akan diberitahu apakah dia diskrit ataupun kontinu. Nah, di soal ini kontinu kan? Maka antara 1 sampai 5 kita kerjakan dengan menggunakan integral. Atau nanti bisa juga dengan menggunakan luas. Kita kerjakan dulu dengan menggunakan integral deh. Berarti ini integral dari 1 sampai 5. Dari 1 sampai 5, karena batasannya 1 sampai 5, fungsinya adalah 2/20. Ini fungsinya, dx. Kan, tadi sesuai dengan dari sifat integral ya. Berarti ini kita bisa ubah 1/5 x per 20 ditambah 2/20 dx. Sama dengan kita integralkan x per 20-nya. X per 20, berarti 1/20 itu adalah A, ya kan? X pangkat 1, maka jadinya 1/20 dibagi dengan N tambah 1, 1 tambah 1, kan gitu ya. Jadi koefisiennya adalah 1/20, yaitu A, pangkatnya 1, sehingga 1 tambah 1, 1, kemudian dikalikan dengan X pangkat 1 tambah 1, kan gitu. Plus integral dari 2/20. Nah, kalau dia nggak ada variabel, maka untuk integral kalau seandainya nggak ada integral 2x ini ada variabelnya. Misalkan integral 2 dx. Maka jadinya langsung jawabannya 2x plus c. Ini cara cepatnya nih, kamu tinggal tambahin aja x-nya. Kalau ada integral setengah dx, jadinya apa? Setengah C, gitu. Maka kalau ada integral 2/20 dx, jadinya 2/20 x plus c. Jelas? Ya, ini langsung cepat aja. Jadi kalau seandainya koefisien konstanta saja, angka saja gitu kan ya, maka kamu langsung tambahin x-nya gitu di belakangnya. Jadi langsung cepat deh. Maka di sini 2/20 kalau diintegralkan jadinya 2/20x. Batas apa? Dari 1 sampai 5 gitu. Jadi setelah kamu integralkan, kamu cari batasannya. Kamu substitusikan ke nilai x-nya. Ini bisa kita sederhanakan nih. 1/20 bagi 2. Kan 1/40. X kuadrat, 1 tambah 1, ditambah 2/20. 1/10x. Batasannya mulai dari 1 sampai 5. Artinya substitusinya mulai dari atas dulu ya. Ini termasuk integral tertentu. Kalau integral itu ada 2. Ada integral tertentu sama integral tertentu. Kalau tertentu, berarti ada batas bawah, batas atas. Kalau integral tertentu, nggak perlu ada batas bawah sama batas atas. Maka di sini selalu tambahkan plus C gitu. Kalau ada batasannya, nggak usah ada plus C di samping sininya ya. Nah, oke, ini kita lanjut substitusikan. Coba Nashwa deh. Substitusiin 5 ke dalam X-nya, Nashwa. Itu berarti jadi 1/90 kali 25 gitu. Iya, jadi berapa tuh? Berarti 25/90. 40 ini ya. Oh ya, maaf, 40 terus? Terus ditambah, itu 5-nya disubstitusiin lagi, Bu. Iya, substitusiin aja. Jadi 5/10 berarti setengah. Ya, biarin aja dulu deh. 5/10. Dikurang. Oke, thank you Nashwa. Nah, ini dikurang dengan 1. Jadi batas atas disubstitusiin dulu, baru dikurang dengan batas bawahnya 1.
jadinya 1 kuadrat 1 per 40. 1 kali 10 plus 1 per 10 gitu ya. Nah, ini kamu selesaikan di sini aja ya lanjutannya ya. Ini kalau saya kalikan, saya ubah ini 5 per 10 saya kalikan dengan 4 ya. Gampang, sama dengan 25 per 40 ditambah 5 kali 4 20, 10 kali 4 40. Yang ini tetap 1 per 40. Yang ini 1 per 10. Jadinya negatif kali 4 per 40. Ya. Udah, ini kita hitung 25 tambah 20, 45. 45 kurang 5, 40. Jadi terbukti 40 per 40 hasilnya sama dengan 1. Maka kalau pertanyaannya buktikanlah, berarti kan terbukti kan ya. Integral 1 sampai 5 hasilnya sama dengan 1. Ini terbukti dia. Gitu, jelas ya? Pakai cara luas, gimana cara luas? Kalau pakai cara luas, kamu buat dulu grafiknya. Grafik dari fungsi tersebut. Fungsinya X plus 2 per 20. Jadi kalau di sini untuk variabelnya pangkat 1, maka jelas dia akan berbentuk grafik. 2, dia akan berbentuk apa? Fungsi. Apa pangkat 2? Fungsi kuadrat. Ya kan? Kan kalau misal fungsi kuadrat apa? AX kuadrat plus BX plus C. Maka dia pangkat 2 kan besarannya. Berarti dia akan jadi fungsi kuadrat. Tapi kalau dia pangkat 1, dia akan menjadi persamaan garis. Nah, kamu substitusi di sini yang diminta 1 sampai 5. Maka kita substitusikan 1 ke dalam fungsi tersebut. Fungsinya kita substitusikan F1 sama dengan 1 tambah 2 per 20. Jadi 3 per 20. Maka di sini sama aja dengan 3 per 20. Berikutnya, kita substitusikan F5. Karena di sini maunya sampai 5. Jadi 2. 7 per 20. Maka di sini anggap aja kira-kira di sini deh ya, 7 per 20-nya. Nah, nih kalau kita tarik garis 1 ke 5, maka ini adalah persamaan garis dari si fungsi fx sama dengan x tambah 10 gitu. Maka luas daerahnya, yang mana luas daerahnya? Luas daerahnya itu yang berbentuk trapesium ini. Ini luas daerahnya. Dari 1 sampai 5. Daerahnya berbentuk, maka nanti kamu bisa menggunakan pendekatan dari luas trapesium untuk probabilitasnya. Apakah dia sama dengan 1? Hasil peluang kita gunakan luas trapesium. Ya, luas trapesium apa sih? Ada yang tahu luas trapesium? Apa Faiz luas trapesium? Faiz, luas trapesium apa Faiz? D1 tambah D2 dibagi 2 dikali tinggi. Apa tuh B1, B2? Alas yang sejajar. Iya, Sisi yang sejajar. Sisi yang sejajar itu artinya ini nih. Ini sejajar, ini dia sejajar, ini dia sejajar. Maka panjang dari sini ke sini jelas sama aja dengan 7 per 20. Tinggi ini sama dengan tinggi ini. Tinggi yang ini sama dengan tinggi yang ini. Di sini tingginya 3 per 20 gitu loh. Maka luasnya adalah 3 per 20 ditambah 7 per 20 sisi yang sejajar kali tinggi. Ini berapa? Nih biarin aja deh, nggak ada X ya. Tingginya berapa tingginya? Dari 1 sampai 5. Yaitu tingginya 4. Kemudian setengah ya, di depannya setengah. Setengah kali sisi sejajar kali tinggi. Jawabannya jadinya 4 bagi 2. 2. 3 tambah 7, 10 per 20. Kali 2. Sama dengan 1. Gitu. Terbukti. Jadi menggunakan luas ataupun menggunakan integral
dia akan sama jawabannya, sama dengan 1. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kita sudah menjawab yang A. Silakan dipahami dulu. Bu, maaf Bu, saya mau bilang yang soal UH tadi yang true false nggak bisa dianulir aja Bu. Soalnya kan itu kan kebanyakan kami mengikuti modul Bu. Jadi kayak Hmm. Ya gimana ya, di awal kan saya udah jelasin ya kalau untuk maksimum minimum itu dia memang turunan pertamanya sama dengan 0. Ada beberapa teman kalian yang jawab benar kok. Di kelas MIPA 2 banyak yang jawabannya benar. Di kelas MIPA berapa lagi ya? Ya untuk yang F vaksin X sih benar sih, sama dengan 0 gitu kan. Mereka jawabnya salah. Untuk yang nggak ya jadinya salah deh. Itu di situ poinnya berapa sih? itu loh Ya. Bu, bukan gara-gara salah itu 9 poin Bu. Oh ya, soalnya sedikit ya. Cuma ada 10 soal. Maka jadi kalau salah ya salahnya lumayan poinnya. Misalkan ada tambahan-tambahan nilai dari poin maju menjawab, bukan maju menjawab, poin menjawab di layar Zoom-nya. Jadi walaupun kalau misalkan remedial pun, saya kalau ngasih nilai remedial nggak tepat langsung 83 ya, tapi saya ada tambahan dari nilai-nilai ketika kalian Zoom yang jawab yang ketika Zoom-nya aktif. Nah, itu saya kasih tambahan poin walaupun dia remedial gitu. Gitu, Hansa. Ya udah Bu, tapi naikin 95 gitu nggak bisa ya Bu? 54 poin gitu Bu. Udah Bu, makasih Bu. Oke. Itu udah by system sih, itu kelemahannya kalau kita menggunakan sistem e-learning ya. Kalau soal esai, mungkin iya, tapi kan di situ soalnya bukan esai ya, pilihan ganda sama isian singkat. Jadi udah by system deh. Nah, 2 lagi nih. Yang ini agak berbeda sedikit untuk yang nomor 2. Di sini peluangnya itu X lebih kecil 3. Karena dia X-nya lebih kecil 3, maka di sini bukan berarti dia kan continue nih, lebih kecil 3 itu bisa jadi 2, 1, sampai minta hingga, ya kan? Tapi karena dia di sini dibatasi dari 1 sampai 5, maka yang terjadi adalah peluang tersebut juga dibatasi dari 1 sampai 3. Kenapa dari 1 sampai 3? Karena di sini nilai dibatasinya itu mulai dari 1 gitu. Jadi peluang X lebih kecil 3 bukan 2 sampai minta hingga, tapi dibatasi 1 sampai 3 seperti itu ya. Jadi untuk yang menjawab soal nomor 2 ini 1 sampai 3 maksudnya. Ini hanya kecohan aja. Udah deh, kamu berarti udah bisa nih dengan integral bisa, dengan luas juga bisa gitu ya. Coba cari hasilnya, boleh pakai cara luas, boleh pakai cara integral, tapi pakai luas aja deh. Kalau integral kelamaan. Coba cari pakai luas, hasil nilai peluangnya. Langsung aja, siapa yuk? Mau Oke, silakan. di Eja aja ya? Ya, dia aja. Berarti jadi integral 1 menuju. Kamu mau integral? Iya, Bu. Oke, ya udah kalau misalnya integral berarti kayaknya nggak muat ya ini tempatnya. Kita pakai whiteboard aja ya. 1 sampai 3. Integral 1 sampai 3 untuk X plus 2 per 20 dx. Oke, Jadi sama dengan 1 per 40x kuadrat plus 1 per 10x 1 menuju 3. Jadinya sama dengan 9 per 40 ditambah 3 per 10. Oke.
dikurang 1/40 min 1/10 plus 1/10 ya. Oke, langsung aja. Min 1/10. Terus? Jadinya sama dengan 9 plus 12 min 1 min 4/40. Jadi? 16/40. Oke. Berarti kalau disederhanain berapa tuh? 4/10. 2/5. 2/5. Oke ya, dengan cara luas juga sama nih ya. Dengan cara, coba. Ada yang mau coba dengan cara luas? Boleh nyoba, Bu. Ya, Mirza, silakan. Berapa jadinya? Dibikin grafiknya ya, Bu. Oh, boleh. Terus jadinya? Itunya 1/3. Terus itu 3/20. Oke. Itunya 6/20. 5/20. 5/20. Terus tinggal dikaliin aja kan, Bu. Ya, berapa jadinya? Plus, berarti 3/20 tambah 5/20. Kemudian sisi sejajar kali tingginya berarti 2 ya, Bu? Oke. Per 2. Jadi 8/20 sama dengan 25. Oke, sama kan? Jadi sama aja nih. Mau kalian pakai cara luas ataupun kalian pakai cara integral. Seperti itu untuk menjawab soal ini ya. Oke, sudah habis waktunya. Terima kasih. Main lah ya.